Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rami Wahyudi, SPDI, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kali ini saya akan melakukan rangkaian praktik supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Kali ini saya tidak sendiri, yaitu ditemani dengan rekan saya, Bu Nur Halimah, SPDI. Beliau guru mata pelajaran pendidikan agama Islam. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik Pak. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya baik, diberikan nikmat kesehatan sama Allah SWT. Oleh karena itu, bentar saya akan mengamati bagaimana tujuan jalannya proses belajar mengajar yang Ibu lakukan nantinya di kelas. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dilakukan observasi adalah meningkatkan proses pembelajaran, antara lain memberikan masukan, bimbingan, mengembangkan kemampuan Ibu dalam pembelajaran. Nah, semoga bermanfaat bagi murid-murid Ibu. Namun pertama-tama kita akan melakukan percakapan kali ini, yaitu percakapan pra-observasi terlebih dahulu sebagai bentuk persiapan agar Ibu nantinya itu di kelas akan berjalan dengan lancar. Yang pertama saya akan menanyakan, Bu, materi apa yang nanti akan Ibu sampaikan? Materi yang ingin saya sampaikan khususnya di kelas saya yaitu tentang mengenai rukun iman yang yaitu meyakini kitab-kitab Allah. Oke, jadi materinya itu meyakini kitab-kitab Allah. Nah, bagaimana tujuan pembelajaran Ibu supaya dapat tercapai? Tujuannya apa kira-kira? Setelah melalui pembelajaran dengan metode nanti mungkin saya menerapkan metode diskusi, saya mengharapkan bahwa siswa dapat membaca yang terutama kitab Allah itu Al-Quran dengan baik, kemudian menjadi secara sosial dia bisa menghargai orang lain, menghargai agama lain. Kemudian setelah melalui pelajaran dengan model pembelajaran meet and match, saya berharap bahwa siswa dapat membedakan atau dapat menyebutkan nama-nama nabi serta kitab-kitab yang diterimanya. Ya, jadi tujuan pembelajaran itu yaitu siswa dapat mengenal nama-nama nabi dan kitab-kitabnya ya, Bu ya. Ya. Baik, Bu. Sekarang pengembangan yang akan Ibu capai nantinya adalah kira-kira nih dari kedua atau tiga pengembangan yang Ibu ungkapkan tadi, secara spesifik Ibu ingin mengamati dalam segi apa nih kira-kira? Pada dasarnya saya mengamati dari dua segi, dari segi spiritual dan sosial. Oh iya, oke, jadi kira-kira diamati yaitu spiritual dan sosialnya ya nanti ya. Baik, Bu. Nanti akan menggunakan metode apa dalam proses pembelajaran nanti? Karena saya ingin menggunakan metode diskusi dengan model pembelajaran meet and match. Oke. Harapan Ibu ketika saya pasti nanti kira-kira harapannya apa kira-kira? Ya, semoga pembelajaran nanti bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan kita, bisa mencapai hasil yang lebih baik, bisa apa yang kurang dari saya dalam proses pelajaran bisa memberikan saran bagi pendamping guru saya jelas Bapak. Oke, ya Bu, siap. Saya berharap demikian, Bu, tujuan pembelajaran Ibu, metode Ibu yang jalankan ini nanti akan berjalan dengan baik. Oh iya, Bu, nanti kira-kira jam berapa, Bu ya kita melakukan observasinya di kelas? Jam 8.50. Oh iya. Jam kedua. Di kelas berapa, Bu? Kelas 8A. Oh iya. Saya mengajarkan 8A dan materinya misalnya kita tidak mau. Oh iya. Jadi nanti sebelum
Dan ya jam 8.50 kita akan melakukan yaitu proses akademik di kelas. Nah, jadi Ibu silakan bersiap-siap dulu, nanti masuk ke ruangan kelas. Ya. Setelah melakukan observasi nanti, saya akan kembali Bu bercakap-cakap yaitu tentang pasca observasi. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat, Bu. Ya, bagaimana hari ini? Apakah masih semangat? Ya, sebelum kita belajar, silakan ketua kelas pimpin doanya dulu ya. Jika pertama dimulai. Selesai. Ya, baiklah. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau absen dulu ya. Amelia Anggraini, Ariel Afriansa, sakit. Sudah berapa hari sakitnya? 2 hari. Sudah ada yang menjenguk belum? Belum. Nanti teman yang sakit dijenguk ya. Brandon, Chelsea, Delu, Kelvin, Ramana, Rafa, Zakira Rahmadani. Baiklah anak-anak, hari ini kalian sudah tahu kita akan belajar yang jelasnya pendidikan agama Islam. Pada minggu dulu sudah dibentuk kelompok, kalian sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sebelum kita belajar, Ibu tanya dulu, apakah kalian pernah membaca Al-Quran? Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi siapa? Di dalam Al-Quran itu, pernahkah kalian membaca surat Al-Baqarah? Ayat pertama ada yang tahu nggak? Alif. Iya. Terus ayat kedua ada yang tahu? Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di dalam ayat kedua itu zalikal kitabula, kitab. Ya, artinya kita akan membahas tentang kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah ini rukun iman yang keberapa? Ketiga. Rukun iman itu ada berapa? 6. Baiklah, kita lanjutkan. Di sini Ibu akan bagikan materi pelajarannya, ya. Nanti juga di kitab-kitab kalian itu ada juga materinya, bisa sama, ada juga tidak terlalu berbeda ya. Kelompok 1. Nah, perhatikan ke depan. Di depan ini Ibu ada gambar, bisa dilihat juga di depan kalian, ya. Ada gambar tentang kitab-kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Kepada Nabi Muhammad ada 4 kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi Allah. Ya, paham? Kamu bisa lihat di materi kamu, coba yang Ibu bagikan itu. Yang pertama kitab umum, yang pertama adalah kitab Zabur. Ya, diturunkan kepada Nabi Daud. Nah, betul. Ada yang tahu kan? Kemudian yang kedua adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Dan yang ketiga kitab Injil yang diturunkan kepada Isa. Dan yang terakhir adalah Al-Quran. Adalah kitab yang terakhir itu diturunkan
diturunkan kepada Nabi yang terakhir siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Nah, ini pada abad keberapa turunnya? Kalau Zabur itu pada abad 10 sebelum Masehi. Kalau Taurat itu 12 Masehi. kalau Injil 1 Masehi. Sedangkan Al-Quran Masehi. Ya. Ada ini tanya-tanya tidak sampai di sini? Yang ngerti kira-kira yang dijelaskan tadi? Ya, jadi di dalam kelompok itu ada dari bentuk kelompok harus kompak ya. Nanti akan ada sedikit permainan, tapi permainannya membutuhkan kekompakan kelompok kalian. Kemudian di materi yang saya berikan, yang kalian pegang itu ada suhu. Ya, suhu. Kalian baca dulu. Suhu itu adalah lembaran yang diterima Nabi yang berupa wahyu Allah juga. Apa perbedaan kitab dengan suhu? Kalau kitab itu berbentuk buku, kalau suhu itu dia berbentuk lembaran seperti yang kalian terima. Lembaran tidak itu? Nah, inilah suhu. Ya, tapi dia berisi wahyu Allah. Itu suhu. Kalau kita, ini namanya kita. Ya nggak? Kalian punya kitab ya. Tapi bedanya suhu dengan Nabi itu kalau Nabi itu berupa wahyu Allah. Kalian berupa materi. Ya nggak? Nah, nabi-nabi yang menerima suhu itu ada Nabi Musa, ada Nabi Idris, ada Nabi Musa, betul lah. Ada Nabi siapa lagi? Nabi Sis, ya. Kamu bisa lihat di materinya, di materi yang dibagikan tadi. Nabi Musa menerima berapa suhu? 10 suhu. 10. Nabi Idris menerima berapa suhu? 30 suhu. Kemudian Nabi Sis menerima 50 suhu. Kemudian Nabi Musa 10 suhu. Nah sekarang kalau ibu tanya, Nabi yang menerima kitab beserta suhunya Nabi apa? Nabi Musa. Betul, Nabi Musa. Nabi yang lain dia hanya menerima kitab, tidak menerima suhu. Ada yang menerima suhu tapi tidak menerima kitab. Kira-kira penjelasan yang dijelaskan bisa diterima tidak? Tidak paham kira-kira? Apa ada yang ditanyakan tidak? Ayo. Silakan anak-anak, saya beri waktu untuk membaca materi yang sudah ibu bagikan tadi. Nah, dalam kelompok itu kan harus kompak ya. Jadi harus berbagi materi, siapa yang megang materi ini gitu ya. Silakan kamu baca dulu. Nah, materinya kalau sudah dikumpulkan kembali, ada yang tahu apa manfaat meyakini kitab-kitab Allah? Ya silakan. Untuk pedoman hidup manusia. Iya, benar sekali, silakan. Itu adalah salah satu manfaat kita meyakini kitab-kitab Allah. Nah, sesuai dengan janji tadi, kita akan bermain-main. Ya, di depan ibu sudah ada 4 kotak. Setiap kelompok akan mendapatkan 1 kotak.
silakan perwakilan satu orang untuk mengambil satu kotak di depan. Ya, silakan. Satu kelompok itu cukup mewakili seorang saja. Bawa ke kelompoknya masing-masing. Sebelum dibuka, ibu kasih instruksinya dulu, ya. Itu nanti kamu silahkan pasangkan atau nanti ada perintahnya di lembar kertas itu, ya. Kamu silakan cari pasangannya, kemudian isi sesuai dengan perintah yang ada di dalam lembaran yang telah saya sediakan. Paham? Ini butuh kekompakan kelompok, ya. Jadi ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakan apa yang sudah ibu berikan. Kemudian kamu yang sudah silakan tempelkan. Ngerti tidak? Yang sudah diisi di kertas itu tempelkan di situ. Paham? Dalam hitungan ketiga silakan dimulai untuk bekerja selama kelompoknya 1, 2, 3. Ya anak-anak, waktunya sudah habis. Sudah semua dikerjakan? Sudah. Nah, saat ini silakan untuk mewakili satu orang untuk menempelkan hasil kerja kalian di depan. Ini silakan untuk kelompok 1 sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sini. Silakan. Boleh didampingi ya, 2 orang boleh. Ayo. Karena ini sudah kalian tempelkan hasil kerja kalian. Bagaimana? Apakah ada kesulitan kelompok 1? Tidak. Lancar? Kelompok 2? Lancar. Kelompok 3 bagaimana? Apakah ada kesulitan dalam mengerjakan tugas yang diberikan? Kelompok 4? Tidak. Baiklah, nanti saya minta dari perwakilan kelompok saya biar kita tidak tegang. Ibu ada pantun. Dengarkan baik-baik. Bertemu presiden di istana. Di istana diberi makan. Al-Quran kitab paling sempurna. Ayo dikaji dan diamalkan. Baiklah anak-anak, selanjutnya kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja mereka. Tolong diperhatikan baik-baik. Silakan untuk kelompok 4 yang mewakilinya. Ya, Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberi kesimpulan hasil presentasi kami. Nabi Musa alaihi wasallam menerima 10 suhu. Nabi Ibrahim alaihi wasallam menerima 10 suhu. Kemudian Nabi Idris alaihi wasallam menerima 30 suhu. Kemudian Nabi Sin menerima 50 suhu. Itulah yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tadi anak-anak hasil kerja dari kelompok 4. Dari hasil-hasil ini dapat disimpulkan bahwa
Allah menurunkan kitab itu ada 4 kitab. Pertama kitab apa? Pertama yang diturunkan Zabur, kedua ketiga Injil. Kalau Al-Quran diterima oleh Nabi siapa? Nabi Muhammad SAW. Kemudian Injil, Nabi Isa. kemudian Taurat, Nabi Isa. dan Zabur. Nabi Daud. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak. Nah, setelah ini kita akan evaluasi, ya. Jadi kembali ke tempat duduk semula, ya. Kita akan evaluasi. Nah, silakan bukunya dirapikan dulu. Nanti kalian akan mengisi di tempat yang saya bagikan. Gambar yang sudah kamu terima silakan kalian isi dari sekarang. Silakan. Anak-anak, hasil dari kerja kalian silakan dikumpul. Baiklah anak-anak, untuk hari ini kita belajar sampai di sini. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang zikir dan sholat, ya. Jadi apa? Kita akan belajar tentang zikir dan sholat. Jadi siap-siap kalian belajar dulu di rumah tentang zikir dan sholat. Di rumah jangan lupa belajar, jangan lupa membaca Al-Quran, ya. Itu saja pelajaran kita hari ini. Ibu akhiri tutup dulu dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Bu Ari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita bertemu kembali di percakapan pasca observasi. Saya Rami Wahyudi SPDI selaku calon guru penggerak angkatan 10 dan Bu Nur Hadimah selaku yang saya observasi. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini, Bu? Alhamdulillah Pak, baik. Sehat. Apa bagaimana? Alhamdulillah, kabar saya juga baik. Kalau kabar Ibu baik juga, alhamdulillah. Baik Bu, kali ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi, di mana kita ketahui sebelumnya kita sudah melaksanakan kegiatan pra-observasi dan proses observasi di kelas selama 2 jam pelajaran. Bagaimana perasaan Ibu, Bu Nur Halimah, setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas tadi? Perasaan saya senang, kemudian semangat dan jelas lebih percaya diri dalam proses belajar. Ya, alhamdulillah kalau melihat Ibu senang, kemudian proses pembelajaran tadi berjalan dengan baik. Nah, bagaimana performa Ibu atau penampilan Ibu lah misalkan tadi dalam proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan tadi? Kalau saya menilai, Ya. saya masih perlu bimbingan yang dilaksanakan. Kemudian walaupun nanti beberapa bagian tidak berjalan dengan baik. Iya. Nah, sekarang kalau Ibu misalkan menilai demikian, misalkan perlu pembimbingan dan sebagainya, nah, Ibu menilainya berdasarkan apa kira-kira? Saya menilai berdasarkan ketika saya melaksanakan metode diskusi di kelas, metode yang saya terapkan itu kurang maksimal dengan saya melihat bahwa masih ada beberapa anak yang
belum aktif. Oh iya, kalau boleh ini Bu, kalau boleh tadi kan, saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya, boleh tidak? Iya Pak, boleh. Boleh. Silakan Pak. Oh iya. Baik Bu, menurut pengamatan saya tadi pada proses pembelajaran yang dilakukan Bu Nur Halimah tadi sudah sesuai yang diharapkan. Tujuan pembelajarannya yang disampaikan oleh Bu Nur Halimah saat kegiatan pra-observasi dan kegiatan pengembangan Ibu di dalam kelas sudah nampak. Tadi juga murid-murid sudah nampak juga dalam diskusi, walaupun ada murid yang kurang aktif dan penggunaan strategi pembelajarannya, metode pembelajarannya, sehingga murid-murid bisa menerima materi dengan baik dan mereka sangat senang. Saya lihat tadi model yang seperti inilah mungkin yang bisa Ibu terapkan. Nah, bagaimana pendapat saya ketika saya menyampaikan hasil pengamatan saya itu tadi? Saya merasa senang Pak. Iya. Saya dari ini kemudian proses belajar mengajar berjalan lancar. Ya, baik Bu. Selanjutnya kira-kira ini Bu, kendala yang Ibu hadapi tadi dalam pembelajaran tadi apa Bu? Kira-kira? Yang pertama ada beberapa siswa yang belum aktif. Iya. Kemudian waktu saya kurang maksimal. Iya. Nah, Dalam mengumpulkan waktu. ya. Jadi kendala Ibu tadi ada beberapa siswa yang kurang maksimal, kendala waktu mungkin kurang pas dan sebagainya. Nah, rencana tindak lanjut Ibu ketika ada kendala tadi seperti apa? Rencana kedepannya misalkan? Mungkin saya akan menambahkan strategi lain atau metode lain nanti Pak di dalam proses pembelajaran. Ya. Bisa sesuaikan dengan waktu. Nah, rencana Ibu ketika rencana tidak lanjut tadi yang disampaikan barusan tadi melakukan, lantas siapa Bu kira-kira yang bisa atau bisa membantu atau kapan kira-kira Ibu akan melaksanakan rencana tidak lanjut lagi? Kemungkinan saya minta bantuan bisa dengan rekan sama guru. Oh iya, bisa dengan kawan-kawan kelas. sejawat Bu Iya. ya. Iya. Bisa juga nanti kelas Iya. pelaksanaan saya akan melaksanakan segera. Oh iya, minggu depan lah Bu kira-kira. Oh iya. Luar biasa sekali percakapan yang hari ini ya Bu. Rencananya semoga kita laksana dengan segera dan bisa berjalan dengan baik. Saya menunggu kabar selanjutnya Bu ya. Siap. Ya, saya mudah-mudahan hasil observasi kita ini akan ada catatan dalam form informasi ya Bu, mohon ditandatangani Bu ya. Oh, baik Pak, siap. Ya, terima kasih. Ya Bu, terima kasih. Saya akan mengucapkan banyak terima kasih telah pasca observasi kali ini. Terima kasih ya Bu ya.